Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Erlina dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 23. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang sistem koordinasi pada manusia, subbab sistem indera. Sistem indera merupakan bagian yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu. Apa sajakah indera manusia? Untuk mengetahuinya, simaklah materi berikut ini. Yang pertama, mata. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya. Mata tersusun atas alat tambahan mata, otot bola mata, dan saraf optik. Alat tambahan mata terdiri atas bulu mata, kelopak mata, alis mata, dan aparatus lacrimalis atau kelenjar air mata. Alis mata berfungsi melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lacrimalis terdiri atas kelenjar lacrimalis atau penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar itu akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Yang kedua, otot bola mata. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot lurik yang berfungsi menggerakkan bola mata. Yang ketiga, bola mata. Bola mata dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar terdiri atas sklera dan kornea. Lapisan tengah terdiri atas koroidea dan iris atau selaput pelangi, sementara pada lapisan dalam terdapat retina. Yang keempat adalah saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang menjalankan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Yang kedua adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas telinga bagian luar yang terdiri atas daun telinga dan saluran telinga, telinga bagian tengah yang terdiri atas membran timpani, saluran eustachius dan tulang pendengaran, dan telinga bagian dalam terdiri atas organ keseimbangan, tingkap jorong, jendela bundar, dan koklea. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara yang masuk, sementara saluran telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan dindingnya menghasilkan minyak serumen. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi menghalangi benda-benda asing agar tidak masuk telinga. Telinga tengah terdiri atas membran timpani yang berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Adapun tulang-tulang pendengaran meliputi martil, landasan, dan sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi menghantarkan getaran suara dari membran timpani menuju ke rongga telinga dalam. Sementara itu, saluran eustachius adalah saluran penghubung antara ruang telinga tengah dengan rongga faring. Saluran tersebut berfungsi menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar. Bagian telinga dalam terdiri atas organ keseimbangan yang terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, sacculus dan utriculus. 3 saluran setengah lingkaran terdiri atas canalis semicircularis horizontal, canalis semicircularis vertikal superior, dan canalis semicircularis vertikal posterior. Lalu koklea merupakan saluran yang terbagi menjadi 3 area, yaitu skala vestibuli yang terletak di bagian dorsal, skala media di bagian tengah, dan skala timpani di bagian ventral. Dalam koklea terdapat organ korti yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga adalah kulit. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik atau mekanoreseptor.
seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini berupa ujung saraf yang bebas maupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Umumnya, setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsang. 5 tipe reseptor pada kulit sebagai berikut. Yang A. Reseptor untuk merespons rangsang berupa sentuhan adalah korpus Meissner. Yang kedua, reseptor untuk merespons rangsang berupa tekanan adalah korpus Pacini. Reseptor untuk merespons rangsang berupa panas adalah korpus Ruffini. Reseptor untuk merespons rangsang berupa dingin adalah korpus Krause. Reseptor untuk merespons rangsang berupa rasa sakit atau nyeri disebut ujung saraf tanpa selaput. Yang keempat, hidung. Serabut-serabut saraf penciuman atau saraf olfaktori terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara, kemoreseptor. Mekanisme kerja indera penciuman adalah rangsang atau bau diterima oleh lubang hidung, lalu epitelium olfaktori, lalu mukosa olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, lalu diterima oleh otak. Yang terakhir adalah lidah. Lidah mempunyai reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik, itu melakukan gerakan halus, dan otot ekstrinsik, melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Permukaan lidah dilapisi oleh selaput lendir atau membran mukosa agar selalu lembab. Lidah berfungsi sebagai alat berbicara, membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu dalam proses menelan makanan, serta sebagai indera pengecap yang peka terhadap rasa pahit, asam, asin, dan manis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.